untuk melaksanakan salah satu ibadah yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim, yakni untuk melaksanakan ibadah sahur. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah pada pagi hari ini semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang tentu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para ikhwan rahimakumullah, yang tadi kami bacakan di dalam muqaddimah yaitu surah Hud ayat yang ke-12, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhur innahu bima ta'maluna basir, yang artinya maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ikhwan rahimahumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk terus bersikap konsisten dalam melakukan satu amalan. Pelajaran yang paling penting pada bulan suci Ramadan pada bulan ini adalah yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kesempatan untuk sama-sama memperbaiki level ibadah kita semua. Selanjutnya kita merefleksikan dalam diri kita, apakah dalam 10 hari pertama ketika itu sudah kita lakukan atau kita laksanakan dengan konsisten penuh dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Maka di ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad agar tetap dalam kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan atau melaksanakan satu amalan secara konsisten. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya sahabat ini memiliki postur badan yang kecil. Tetapi di dalam bimbingan Rasulullah SAW, salah satu nama Abdullah bin Mas'ud sangat dikenal oleh masyarakat ketika itu, dan sampai pada hari ini semua mengenal siapakah Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud ini sangat mencintai Al-Quran, sehingga pada suatu hari Rasulullah SAW ingin mendengarkan bacaan sahabat, dan yang dia inginkan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, apakah kita di bulan suci Ramadan ini sudah membuka mushaf Al-Quran kita atau sudah menyelesaikan segala bacaan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Banyak orang-orang yang berlomba dalam satu pekan 30 juz. Banyak orang-orang yang berlomba dalam satu bulan 30 juz. Ada juga yang memang mereka bersantai ria karena memang menunggu waktu yang ada. Tetapi kita belajar dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya untuk mencintai Al-Quran tidak menunggu waktu. Artinya kita cari peluang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu 24 jam tersebut untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada nama Abdullah bin Ummi Maktum. Salah satu amalan yang paling baik dari sahabat ini yang kita kenal adalah sahabat ini adalah seseorang yang tunanetra, artinya memiliki kebutuhan khusus. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW memberikan satu acungan jempol kepada satu sahabat ini, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, karena dengan tidak bisanya melihat
tetapi Abdullah bin Ummi Maktum ini dapat mendengar. Maka suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu, wahai Rasulullah, dengan keadaanku seperti ini, apakah masih ada kewajiban untuk sholat berjamaah di dalam masjid? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan nada yang sangat baik dan komunikasi ketika itu. Rasul menjawab, wahai Abdullah, apakah engkau masih mendengar suara azan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini menjawab, iya, saya masih mendengarkan suara azan. Maka Rasulullah menjawab, datanglah ke sholat berjamaah di dalam masjid. Ini pula mengingatkan kepada kita para ikhwan bahwasanya di dalam sholat berjamaah, di dalam amalan-amalan yang lain, marilah kita azamkan dalam diri kita masing-masing agar kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum latihan terbaik kita untuk sama-sama menempa diri kita agar kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal ini untuk sholat berjamaah. Yang kita sama-sama ketahui bahwasanya pahala sholat berjamaah bagi kita semuanya 27 derajat. Yang ketiga adalah sahabat Syahban radhiyallahu anha. Salah satunya yang kita ketahui adalah sahabat ini seringkali muncul, dikatakan dan diceritakan oleh para asatidz kita semuanya ketika bulan Syahban. Syahban ini memiliki jarak yang sangat jauh antara rumah dan masjid, sehingga untuk perjuangan menuju masjidnya, Syahban ini harus berkali-kali mengganti pakaiannya atau mendabel pakaiannya agar terasa nyaman untuk menuju sholat berjamaah di dalam masjid. Ini mengingatkan kepada kita salah satu sabda Rasulullah bahwasanya ketika kita melangkahkan kaki kita satu langkah, dua langkah dan selanjutnya, ini bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jaraknya jauh dari masjid, kemungkinan kita akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut semakin banyak. Dan selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak tahu dengan satu sahabat yang luar biasa tersebut yang menjadikan pengganti Rasulullah ketika itu Rasulullah SAW wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan tawakalnya dan juga nilai sedekahnya. Yang paling fenomenal di antara kita semuanya adalah ketika itu sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar berlomba untuk menyedekahkan antara setengah dan seluruh hartanya. Maka ini bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya. Maka marilah kita di bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, wabil khusus dalam sedekah untuk meningkatkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapannya mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat juga yang ketika itu dengan diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sahabat satu ini tidak pernah merasa ragu, tidak pernah merasa eman dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat yang satu ini dicatat namanya dengan kebiasaannya untuk konsisten bersedekah. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya paparkan, beberapa nama sahabat dapat memotivasi kita semuanya dalam melakukan amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berusaha kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah agar Allah konsistenkan dan Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.